Halo, Assalamualaikum Pak Kadar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat-sehat, Bu? Alhamdulillah Pak, Iya. Di mana nih? Di di lapor sekolah nih Pak. luar sekolah ya. Iya Pak, Siap uji kan? Insya Allah. Ya, baik kita mulai coba dengan bacakan basmalah ujiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh berdoa dulu, kalau mau berdoa silakan. Udah Pak? Ya, udah. Baik, kita masuk kepada ujian lagi ya, Bu Nuryanti. Iya Pak. Pertama, pertanyaannya adalah tentang teori belajar ya. Apa itu teori belajar itu? Teori. Bagaimana ya belajar, teori belajar kaitannya dengan pengembangan perangkat pembelajaran dan Mhm. juga dengan apa? Dengan prinsip belajar merdeka belajar. Silakan. Apa Hmm. itu belajar ya? Ya Pak, teori belajar itu kan Pak, Iya. berbagai macam trik-trik kita untuk memberikan pembelajaran, Mhm. atau mendapatkan suatu pengetahuan bagi Mhm. seseorang. Itu Mhm. yang dikatakan teori. Teori itu kan ada beberapa macam. Jadi dalam Iya. teori-teori itu ada yang dikatakan dengan teori Mhm. behavioristik, ada Mhm. yang humanistis, ada yang Iya. konstruktif, ada yang Iya. kognitifnya, ada Iya. yang sosialnya. Jadi ada 5 kira-kira kalau nggak salah itu Pak. Nah, coba Dalam Ibu jelaskan satu persatu. oh itu ya Pak ya. Iya. Teori behaviorisme kalau pahamnya ya Pak ya. Iya. Menurut Iya. Betul. kalau behavioristik itu kan adanya belajar, katanya itu kalau orang sudah belajar ada perubahan pada tingkah laku seseorang itu, ada perubahan pada Iya. diri orang itu kalau dia dinyatakan dia sudah belajar. Misalnya Iya. dari Mhm. dia sebelumnya dia belum tahu, tapi setelah dia belajar dia tahu. Nah, jadi ada stimulus, ada respon. Artinya sini ada pemberian pengetahuan, kemudian ada reaksi dari yang menerima pengetahuan tadi. Mhm. Jadi dalam teori behavioris ini ada juga tingkat-tingkatannya. Misalnya dalam eh, bisa dilihat dari tahap perkembangan apanya ya Pak ya. Ada tahap-tahap perkembangannya. Misal dari tahap pembelajarannya itu dari umur 0 sampai 2 tahun misalnya gitu. Dia baru Iya. hanya mengenal semacam apa lah ya yang kita berikan macam simbol-simbol. Nanti nanti akan berlama semakin bertambah umurnya semakin bertambah juga pengetahuannya. Jadi artinya dalam behavioristis ini orang itu mendapatkan dikatakan dia itu sudah belajar kalau dia itu sudah mendapatkan pengetahuan atau artinya dia sudah oh apa ya behavioristis ada stimulus, ada apa ya itu namanya Pak ya, ada Perubahan-perubahan. rangsangan. Nanti dari yang Mhm. belajar itu dia ada reaksi. Jadi adanya Iya. semacam hal itulah dikatakan dia belajar. Itu yang dia katakan dengan behavioris. Itu menurut Iya. saya ya Pak ya. Kemudian masing-masing teori itu Pak, jelaskan. Iya, mesti teori ya, betul. Oh, kalau yang kognitif, kognitif itu yang dikatakan teori kognitif ini ada semacam proses proses di dalam olahan pemikiran seseorang. Jadi orang itu dikatakan belajar apabila telah dia sesuatu informasi yang dia terima itu sudah ada dalam proses pemikirannya, sudah ada pengelolaan akal pikirannya untuk menemukan sesuatu yang sebelumnya belum ia ketahui. Jadi dalam Mhm. kognitif itu ada pengetahuan yang dikelola oleh olah pikiran mereka. Ini dikatakan dengan kognitif. Ada suatu pengetahuan, pengembangan akal pikirannya itu untuk dan yang dikatakan dengan belajar. Sedangkan kalau dalam teori humanistis, humanistis ini semacam pengembangan dari teori behavioris. Artinya di sini kalau dalam behavioris itu orang itu dikatakan belajar setelah ada stimulus, ada rangsangan,
kemudian ada reaksi. Sedangkan dalam behavioris, dalam humanis ini melebihi lagi dari semacam stimulus dan respon tadi. Artinya di sini di dalam humanistis ini orang itu dikatakan belajarnya, dia hanya juga selain dari rangsangan-rangsangan yang diberikan, dia juga bisa belajar itu berdasarkan dari pengalaman dia. Pengalaman dia dalam menjalani aktivitas. Jadi misalnya dia berpengalaman seperti ini, kalau dia lewat di sini nanti dia akan jatuh. Nanti kalau dia lewat, itulah misalnya Pak, dari pengalaman, dari adanya pemberitahuan, di samping itu dari pengalaman kehidupan yang dia jalani, itu akan dia mendapatkan suatu pembelajaran tersendiri. Kemudian kalau dari konstruktif, itu adanya semacam reaksi dari apa ya? Tadi kan dalam kognitif ke semacam pengolahan dari akal pikirannya kan Pak, dalam dia berpikir. Tapi kalau konstruktif itu bukan hanya sekedar pengetahuan-pengetahuan begitu, tapi dia bisa dalam mengkonstruksikan, dia bisa menimbulkan, memberikan suatu konstruksi atau semacam suatu apa itu namanya, semacam suatu hasil dari analisa dia, dari sesuatu informasi yang dia terima, kan dia olah dalam otak pikirannya, kemudian dianalisa, setelah itu bisa melahirkan suatu ide-ide tersendiri atau melahirkan suatu konten-konten tersendiri dari suatu yang namanya pembelajaran tadi. Kalau dari teori sosial ini artinya dia sudah lebih mengembang, artinya dia sudah memberikan konten tersendiri itu, dia akhirnya nanti akan bisa mensosialisasikan di tengah masyarakat. Artinya dia ada suatu semacam suatu apa namanya ya? Suatu kerjasama apalah ya namanya Pak, bersosial gitulah Pak. Artinya dalam pembelajaran itu bukan hanya untuk menimbulkan konten, bukan hanya menimbulkan pengetahuan, bukan hanya suatu mendapatkan suatu ilmu, tapi dia bisa mengaplikasikan atau mensosialisasikan. Misal dia mensosialisasikan lewat media-media atau lewat buku-buku karya-karya ilmiah dan sebagainya. Itu yang dikatakan dengan, ya itulah Pak, teori-teori belajar yang sejauh pengetahuan saya. Lalu kaitannya dengan ini, dengan perangkat pembelajaran, teori-teori tadi itu, boleh jelaskan? Kaitannya dengan perangkat pembelajaran kan itu kan Pak, kita harus sebelum kita menyusun suatu pembelajaran, misalnya kita ini sebagai seorang guru agama, sebelum kita mengajarkan materi agama kepada anak, kita harus tahu dulu apa yang akan kita capai, yang akan kita ajarkan ke anak itu. Artinya di sini kalau capaian secara umum itu kan namanya CP kan Pak, dalam Kurmer sekarang, Kurikulum Merdeka, itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undangnya. Sedangkan kalau kaitannya dengan pembelajaran kita itu kriterianya itu teori-teori itu penting kalau kita untuk mencapai suatu tujuan dari pembelajaran. Kita ingin mencapai tujuan pembelajaran ini, misalnya anak mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik, misalnya gitu kan Pak. Jadi itu tujuan yang akan kita capai, bagaimana supaya anak ini bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, untuk teorinya inilah yang harus kita pakai. Teori belajar yang mana yang harus kita pakai? Apakah behavioris? Kalau menurut saya, kalau behavioris itu rasanya lebih tepat, ada respon. Misalnya anak tidak mau belajar membaca Al-Quran, kita berikanlah dia semacam stimulus. Misalnya kepada anak tingkatan MDA lah gitu. Kalau kamu bisa belajar membaca Al-Quran seperti ini, ibu akan kasih kamu hadiah. Nah, dengan adanya stimulus seperti ini, anak akan terangsang. Oh, kalau gitu aku ingin dapat hadiah, aku ingin dapat juara. Nah, makanya anak itu akan termotivasi untuk belajar. Maka teori behavioristik bagus kita pakaikan untuk tingkat pembelajaran di awal. Tapi kalau dalam pembelajaran untuk tingkatan anak SLTA, kan kita itu di samping dia itu harus mengetahui semacam kognitifnya, pengetahuannya bertambah, dia diharapkan juga ada konstruksinya. Artinya dia harus bisa membangun apa yang telah dia ketahui, apa yang sudah dianalisa. Misalnya begini, kalau kamu sudah mempelajari masalah yang ada dalam ayat ini, coba kamu cari, kamu analisa kira-kira perintah Allah yang terdapat dalam ayat ini apa.
Nah, artinya di situ kan anak kita suruh untuk mengkonstruksikan, Pak. Kita suruh untuk menganalisa, kita suruh untuk membangun suatu pengetahuan dari teks yang sudah ada dalam terjemahan ayat. Jadi dalam untuk membangun suatu perangkat pembelajaran, kita harus mengetahui teori-teori mana yang lebih tepat untuk kita ajarkan dalam suatu materi pelajaran yang akan kita ajarkan ke anak. Jadi teori itu sangat penting. Ditambah lagi dengan metodenya di dalam mengajarkan nanti, Pak. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kita mengembangkan pembelajaran kita, katakan PAI misalnya, Ya, pengembangan pembelajaran itu kan ada sifatnya perumusan tujuan gitu ya, ya, tujuan pembelajaran, alur-alurnya kita alur. mengajar di pendekatannya. Coba dijelaskan kira-kira apa tujuan pembelajaran itu, bagaimana kita mengkonstruksinya. Oh, Iya. kan awalnya berawal dari CP kan, Pak ya, capaian Mm-mm. pembelajaran. Udah dari Mm. capaian pembelajaran itu nanti kita turunkan jadi tujuan pembelajaran. Ya, Pak. Mm-mm. Dari tujuan Ya. pelajaran itulah nanti yang akan kita arahkan lagi ke ATP, alur tujuan pembelajaran. Misalnya Mm. dari CP-nya kan sudah ditetapkan ini, dari fase ini, fase ini, fase ini. Setelah menyelesaikan akhir fase ini, anak siswa bisa begini-begini, gitu kan Pak ya. Nah, dalam tujuannya, tujuan pembelajarannya, misalnya dalam untuk tujuan PAI ini Pak, untuk materi Al-Quran atau materi apalah yang berkenaan tentang akhlak lah misalnya kan, setelah mempelajari ini, anak bisa memahami bagaimana berakhlakul karimah misalnya. Misalnya gitu kan Pak ya, bagaimana anak bisa mengetahui, bisa memahami cara berakhlakul karimah. Anak bisa menganalisa bagaimana berakhlakul karimah yang sebenarnya. Nah, itu Mm. misalnya itu dalam tujuan pembelajaran. Nah, di dalam alurnya, alur pembelajaran itu, tujuan ATP-nya tadi, itu langkah-langkahnya tadi, bagaimana kita bisa mencapai tujuannya tadi. Misal, anak bisa mengetahui apa itu akhlakul karimah. Maka di dalam ATP-nya itu kita ajarkan siswa mampu mempelajari akhlakul karimah. Siswa mampu mengetahui arti akhlakul karimah. Siswa mampu membuat contoh suatu bentuk perilaku akhlakul karimah. Nah, inilah kalau disebutkan misalnya Pak ya, kita contohkan secara umum aja lah Pak. Secara umum, kita misalnya ingin membuat suatu kue bolu lah misalnya Pak, atau suatu bakwan lah misalnya Pak ya, kita contohkan secara Iya. umum. Tujuan kita ingin membuat bakwan ini. Nah, tujuan kita seorang tuh anak bisa membuat bakwan, kan itu tujuannya kan. Nah, untuk mencapai Iya. tujuannya ini, untuk mencapai tujuan ini, ATP-nya tadi kita alurkan langkah-langkahnya. Langkahnya pertama, sediakanlah anak menyediakan bahan-bahannya dulu. Setelah itu anak itu harus memotong-motong sayurnya begini-begini. Nah, untuk itulah yang dikatakan dengan ATP-nya, Pak. Jadi langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan itu. Itulah yang diuraikan di dalam ATP tadi, Pak. Lalu pendekatan teknologi. Pendekatan teknologinya ya bisa kita gunakan untuk memudahkan anak itu memahami suatu pembelajaran. Ya mungkin kita menggunakan media digital, misalnya video misalnya bagaimana cara membaca Al-Quran dengan bagus. Kita tayangkanlah seorang qori untuk beginilah cara membacanya, begini cara makrajul hurufnya yang tepat. Nah, misalnya untuk praktek perilaku akhlakul karimah, kita contohkanlah contoh-contoh beginilah cara menghormati orang tua. Kita tayangkanlah video-video pembelajaran seperti itu, Pak. Menggunakan Iya. teknologi. Atau kita suruh Iya. anak untuk mencari dalam media sosial. Kalian untuk bisa mengetahui lebih memahami tujuan dari pembelajaran kita tentang berakhlakul karimah. Nah, caranya tolong kalian cari di dalam media sosial. Apa kira-kira contoh berakhlakul karimah itu? Disuruhlah anak tuh mencari dalam media sosial video-video yang mencontohkan orang yang berakhlak mulia. Ada contoh juga orang-orang yang berakhlak yang tidak bagus, yang tidak akhlak mazmumah misalnya. Lalu nanti kita suruh anak itu bagaimana sebenarnya akhlakul mahmudah dan akhlakul karim mazmumah itu. Suruh anak itu nanti membandingkannya, Pak. Dari video-video yang ia tonton itulah nanti dia akan bisa mengetahui
tujuan dari pembelajaran, oh akhlakul karimah itu begini, oh begini perilaku kita yang seharusnya, oh begini perilaku kita yang seharusnya yang kita hindari. Nah, dari video itu dia lebih memahami, Pak, dari tayang-tayangan visual Kemudian yang ya, ditontonkan. kalau kita terapkan dalam pembelajaran tadi itu misalnya pendekatan problem based learning kayak apa tuh? Inilah Pak, problem basic learning. Ini yang banyak ditemui karena kami di sekolah SMA kan Pak ya. Ya mungkin problem basic learning ini harusnya kita, ya harusnya dalam dalam kurmer ini Pak, dalam pembelajaran itu seharusnya kita sebagai guru kan Pak ya, tidak boleh kita melabel anak itu cepat-cepat mengatakan anak ini bodoh, cepat-cepat mengatakan anak ini pemalas, cepat-cepat anak ini melawan. Seharusnya dalam asesmen awal di awal pembelajaran, seorang guru PAI itu harus mengetahui dulu, sehingga nanti ini kita harus mengetahui dulu tentang masing-masing anak itu. Anak ini tipenya suka belajarnya dengan visual. Ada tayang-tayangan video misalnya. Anak ini tipe belajarnya suka dengan audio, dengan ceramah-ceramah. Anak ini tipenya suka disuruh bekerja aja. Disuruh menonton tidak mau, disuruh mendengar tidak mau. Kita suruh dia bekerja. Nah, misal kita contohkan dia, nah kalau kamu tidak mau seperti ini belajar, tolong kamu baca ini. Nah, dia karena mungkin tidak mau membaca, kita suruh dia berbuat sesuatu untuk yang merangsang dia untuk belajar. Jadi dalam problem basic learning ini, seorang guru harus di awal pembelajaran, sebelum terjadinya proses pembelajaran, kita harus mendiferensiasikan anak dulu. Ya di kotak-kotak dibagi-bagilah anak itu dulu. Ini anak yang pintar, ini anak menengah, ini anak yang lemah. Makanya nanti kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan minat dan kemampuan si anak. Dan berikan soalnya juga demikian. Misalnya anak yang kognitifnya udah tinggi, yang pengetahuannya tingkat IQ-nya udah tinggi kita. Jangan digabungkan dengan pemberian soal kepada anak yang tingkat kognitifnya lemah atau pengetahuannya atau IQ-nya lemah, maka nanti kita berikanlah beban asesmen itu sesuai dengan kemampuan anak tadi. Maka dalam kurmer Baik, merdeka ini, ya Pak. cukup ya. Sekarang kita bicara tentang modul ajar ya. Nah, iya, Modul tahu kan? iya Pak. Ya, kan banyak juga guru buat modul ajar itu kan. Kalau menyampaikan pelajaran kalau PAI misalnya ada modul, bobot modul itu kan dalam Ah, bagian PAI tadi itu. iya Dan Pak. sekarang coba Ibu jelaskan apa saja komponen modul itu, isi modul, modul pokok, modul Oh, pembelajaran. dalam modul tuh ya Pak ya. Oh, yang pertama kalau saya biasanya itu identitas identitas kita dulu Pak. Identitas sekolah, misalnya sekolah kita itu, kemudian sekolah SMA kah, SMP kah, SD kah, kemudian fasenya lagi kita fase berapa kita, artinya di sini fase ini kelasnya. Kita di kelas berapa kita mengajar? Kelas 1, 2, 3 kah? Itu per fasenya. Nah, itu identitas sekolah baru. Kemudian identitas sekolah lagi itu mata pelajaran. Mata pelajarannya kita mengajarkan PAI. PAI itu fase berapa kita mengajar, fase E kah, fase F kah, itu tingkat SMA. Nah, kemudian di dalam fase-fase itu kan juga ada elemennya kan Pak ya. Fase PAI itu kan ada berapa elemen tuh? 6 elemen kalau nggak salah. Nah, dalam elemen itu nanti kan ada TP-nya juga. Nah, TP-nya itu kita harus buat juga, tentukan juga apa tujuan kita. Nah, dalam modul ajar itu, Pak, seharusnya sebelum kita menuju ke TP, kita ada ambil dulu CP-nya tadi. Itu CP itu udah ditetapkan secara permanen, nggak bisa kita robah. Di CP itu nanti baru kita buat nanti materi ajar kita hari ini apa. Nah, tujuan pembelajaran kita apa. Udah kita buat tujuan pembelajaran tadi, barulah kita buat ATP-nya tadi atau langkah-langkah pembelajaran tadi. Setelah itu, kita lakukanlah semacam sebelum kita dalam langkah pembelajaran itu ada nanti dalam kegiatan inti lagi. Dalam kegiatan inti itu nanti ada di pendahuluannya. Nah, dalam pendahuluan ini misalnya kita menyapa siswa dahulu, kemudian kita buka pelajaran dulu, suruh siswa berdoa dahulu. Misalnya, setelah itu kita mengabsen siswa dulu, atau kita berikan semacam pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk merangsang anak itu fokus untuk belajar. Setelah itu baru kita Isinya masuk. berarti tunggu. Isi modul berarti kan tujuan, materi, apalagi isinya modul itu. Tujuan, materi, ada asesmen juga. Udah itu ada Assessment. kesimpulan. Ada Itu aja.
di akhir dia itu dalam kegiatan itu kan ada penutup. Dalam penutup tuh Metode nanti ini ada metode. apa Pak? Metode Metode tadi ada. sebutkan. Nah, ya Apa? metode itu Metode. namanya. Ah, Nah, metode harus ada. Nanti itu kita iya. akan nampak nanti metode kita mengajar tuh metode apa kita pakai. Apakah kita pakai metodenya metode ceramah kah? Atau metode dengan menggunakan audio visual kah? Atau metodenya yang multimedia kan bisa Pak? Ya, sekarang kita masuk tentang penguasaan materi lagi ya. Iya Pak. Eh, PAI itu kan nama mata pelajaran di SMA itu kan. PAI Apa saja isi PAI itu? isi Sebagai materi ajar ya. Si PAI itu apa aja isinya? isinya ada itu Pak, ada Al-Qur'an, ada akhlak, ada hadis, kemudian ada apa lagi ya sejarah, kemudian apalagi Al-Quran, hadis, sejarah, apalagi itu ya. Oh, fikih, ada fikih Oke. juga. Heeh. Al-Quran itu apa? Coba definisikan Al-Quran. Oh, Al-Quran masa sih Bapak. Al-Quran itu kan firman Allah yang diturunkan melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang untuk Iya. diajarkan kepada seluruh umat manusia, yang untuk sebagai hudalinas, sebagai asyifa, sebagai pembeda Al-Furqan, sebagai apalah rahmatan lil alamin. Itulah Pak Ibu, Al-Quran. ibu pernah enggak dengar istilah hadis kudusi? Hadis qudsi, Iya. hadis hadis qudsi itu dengar-dengar sih cuma definisinya Apa saya. bedanya dengan Al-Quran? Oh, hadis qudsi Al-Quran itu kan jelas itu firman-firman Allah di dalamnya Pak. Hadis Sedangkan kudusi hadis kursi itu kan apalah ya penjelasan dari hadis ucapan-ucapan dan ikrar-ikrar atau tingkah-tingkah laku Rasulullah yang untuk penguat atau sebagai taukid di dalam pembelajaran Al-Quran sebagai penegas yang kalau itu memperkuat. kalau gitu apa bedanya dengan hadis biasa? Kan Nah, ada hadis kudusi ada hadis biasa gitu kan. hadis Bedanya apa kursi, lagi? hadis biasa, apalah ya Pak Dan. Yang hadis bukan hadis kudusi apa dia? Kan ada tiga itu kan Al-Quran, hadis Ah, kudusi, hadis pada umumnya itu kan. iya Pak. Nah, nah, bedanya apa di antara yang tiga itu? Kalau hadis yang biasa ini udah dirawikan oleh beberapa perawi-perawi gitu enggak Pak ya? Atau Ya definisinya apa itu? udah ya mana lah ya? Kalau hadis kursi itu langsung Rasulullah menegaskan gitu. Sedangkan kalau hadis yang lain-lainnya itu udah ada sanatnya, udah ada yang menyambungkan Rasulullah pernah berkata seperti ini, Rasulullah bersikap seperti ini. Mungkin gitu nah Pak, saya Ya nggak itu paham kan hadis lagi. biasa dia. Ya, Hadis kursi yang satunya. Bedanya apa dengan hadis biasa? Hadis kursi. Nggak bisa. nggak tahu saya itu Pak. Saya Nggak sepengetahuan saya bisa. Oke. kalau hadis kursi itu semacam apa lah ya Pak ya? Sama Al-Quran nggak penulisan hadis dengan Al-Quran, Bu? kalau hadis Sama nggak? kalau Periode hadis periode penulisan sudah. Kalau tadi tidak bisa dijawab kan sampai dari diskusi hadis biasa tadi kan. Sekarang pertanyaan lain yang saya tanyakan. uh-uh. Eh, apakah sama masa penulisan Quran penulisan hadis? Penulisan Al-Quran tuh kalau nggak salah setelah wafatnya Rasulullah. Iya kan Pak ya, penulisan Al-Quran. Artinya Penulisan ya hadis? yang kalau hadis itu apa langsung ya Pak? Nggak tahu juga Pak. Kalau Tidak. kalau Al-Quran itu baru dibukukan itu kan setelah pemerintahannya Pak Umar bin Khattab, pengumpulan mushaf Iya. Al-Quran. Sekarang saya pertanyaan lain ya. Hadis itu kan ada segi kualitas kan ada beberapa tingkatan tuh hadis itu kan. Ada berapa tuh? Kualitas hadis itu dari segi kualitas ada berapa tingkatan? Ada hadis mutawatir, ada Itu hadis bukan bukan kualitas tuh, itu apa tuh kuantitas. Pak? Kuantitas. Segi kualitas. Hadis hadis sahih, Nah, sohe apa lagi? kemudian hadis daif yang lemah. Gaib. Iya, Hah? iya. Satu lagi? Satu lagi hadis Ada tiga itu kan? hadis sahih, hadis hadis hasan. Hadis Hasan, hadis Kemudian Dhaif, tiga kan? iya. Nah sekarang apa tuh kriteria hadis Sahih itu apa? Kalau sahih itu hadis sahih itu
hadis yang yang apalah ya dirawikan oleh oleh banyak perawi. Itu Makanya mutawatir itu. mutawatir, Pak. Yang saya Tapi tanya itu hadis sahih apa ada kriterianya? kriteria Ada hadis 5 kriteria sahih itu kan. Kalau ada 5-5-nya dia hadis sahih dia. Kalau tidak ada hadis sahih dia hadis. Apa yang 5 itu? dulu lupa. Hadis Nggak sahih bisa itu, ya. hadis sahih itu apa ya? Lupa, Pak. Wah, lupa ya hadis sahih tahu ya. Hadis Hasan? Hadis hasan itu Tidak tahu juga. yang hanya yang di hadis sahih itu rasa saya itu Pak itu banyak yang membenarkannya dan tidak bisa diragukan lagi kebenarannya itu hadis sahih. Tapi kalau hadis hasan itu ya hanya Kriterianya apa dia? apa Pak? Kriterianya kan ada indikator tuh. Ada beberapa indikator saya kalau terpenuhi indikator itu dia saya. Kalau tidak terpenuhi dia tidak saya gitu. Nah, apa indikatornya dia? Ada 5 indikator tuh kan. Mesti kelima-limanya ada pada hadis itu. Kalau dia tidak ada kelima-limanya maka dia tidak dapat sebut hadis sahih gitu dia kan. Apa yang 5 itu? Tak bisa. Apa ya? Baik. Pedoman kita dalam hidup beragama kan Quran ya. Iya, Ada Pak. juga hadis Nabi gitu kan. Pertanyaan saya, kenapa kok ada lagi hadis? Kenapa ada Quran saja pedoman kita? Oh, karena di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasabihat yang harus dijelaskan oleh hadis, harus ditegaskan oleh hadis. Contohnya Iya. di dalam Al-Quran ada perintah sholat, sementara kan tidak dijelaskan cara sholat itu seperti ini, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, maka itu dijelaskan oleh hadis. Nah, Makanya dalam kajian ulumul hadis kan ada tuh kan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Coba jelaskan apa sih fungsi hadis terhadap Al-Quran itu dia. sebagai penguat, Penguat kemudian lagi, sebagai penjelas. penjelas. Nah, kemudian Terus fungsi hadis apalagi ya penguat, penjelas. Oh, apa fungsi hadis lagi tuh? aja. Fungsi hadis. Baik, kita lanjutkan dia pertanyaan berikutnya. Ya, dalam pembelajaran itu kan ada eh, beberapa istilah yang kita gunakan dalam asesmen misalnya. Dalam perancangan pembelajaran yang kita gunakan ada istilah asesmen awal, ada formatik, ada sumatik misalnya. Coba jelaskan itu apa itu asesmen awal itu apa? Asesmen awal itu yaitu uh, asesmen awal itu adalah kita mengevaluasi sebelum kita belajar itu kita harus mengevaluasi peserta didik kita dahulu. Peserta didik kita ini apakah dia ini misalnya dalam per fase lah ini misalnya kan Pak ya. Ini peserta didik kita ini orangnya tipenya begini, itu yang saya sebut tadi. Tipenya dia suka belajarnya dengan cara audio, mendengar. Nah, ada tipenya dengan cara Tipe anak didik ini ada asesmen awal. asesmen awal itu kan penilaian dari awal. Terkait dengan materi. Ya penilaian berarti kan dia dengan materi itu. Ya, Bukan penilaian dari awal. tipe pelajaran. Ya coba jelaskan dia Asesmen penilaian dari awal. awal. Ya, sebelum kita belajar itu kita harus menilai dulu, Pak. Kita Ya kayak apa deh itu? Kayak apa deh? penilaian dari awal itulah tadi kita menilai ini anaknya perlu pembelajaran pendampingan khusus. Ini anaknya tidak perlu. Ini anaknya Itu karakter anak itu, bukan ya, karena ya, materi pelajaran. artinya Pak, di awal itu kita harus menilai, kita harus bisa menilai karakter anak peserta Apa didik yang kita itu dinilainya bagaimana. karakternya di sini? Oh, yang dinilai itu Karakternya itu apa? kemampuan anak Kemampuannya. itu. Itu dia. Kemampuan anak itu kita nilai dulu. Ya, kemampuan anak Lalu itu. ada lagi namanya sumat formatif. Apa itu formatif? Asesmen formatif itu penilaian di dalam proses pembelajaran. Ketika dalam pembelajaran itu kita nilai anak ini aktif enggak, anak ini malas enggak, anak ini rajin enggak. Rajinnya Kemampuan ya. bukan Pak, Jadi formatif itu maksudnya rajinnya gitu. bukan Pak. Maksudnya Rajin formatif itu dengan malas. di dalam
aktif dia di dalam belajar itu, proses di dalam ketika dia belajar itu ketika dia belajar itu dia mengerti enggak yang kita ajarkan, dia paham enggak dengan yang dipelajarinya. Kemudian Sekarang apa beda dia formatif kreatif dengan enggak? sumatif? Kalau sumatif itu penilaian setelah dia belajar, setelah dia Kalau belajar kalau formatif dalam proses belajar, dalam penilaian proses di dalam belajar. proses belajar. Yang Kalau dinilai apanya? yang dinilai itu kreatif dan aktivitas dia selama dalam pembelajaran itu. Dalam Kreativitasnya, bukan da- kemampuannya ya. Kemampuannya iya, dalam kreativitasnya itulah kita bisa menilai kemampuan dia, Pak. Dia kreatif. Anak yang kreatif itu biasanya kan dia anak yang sudah mampu, Pak. Kalau anak yang tidak mampu kan dia pasif. Dia paling tiduran, duduk-duduk. Nah, gitulah yang kalau anak yang tidak mampu tadi. Dalam sumatif itu nanti baru setelah selesai dia belajar, baru kita adakan tes Iya. penilaian akhirnya. Bagaimana tes di asesmen yang dilakukan itu? Asesmen di mananya, Pak? Di bagian akhir itu teknisnya seperti apa dia? Oh, bisa dengan teknis tertulis tesnya, atau bisa juga kita Terus, kita dengan tes tertulis tentu kita berikan bentuk-bentuk soal-soal esai kah, dengan objektif kah, tes-tes lisan kah. Nah, itu tes coba tertulis. buat contoh satu. Contoh tertulis, Pak. Iya, di Nah, asesmen akhir itu kan apa namanya dalam bentuk yang enggak apalah formatif. yang berorientasi hot lah gitu kan. Coba. Oh, yang berkualitas hot, ya Pak ya. Ya. Oh, misalnya gimana lah soalnya. Misal dalam ini, seorang Muslim dia harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Ciri-ciri dari orang yang mukmin yang pertama dan salah satu ciri dari orang mukmin satu bukan gitu pula soalnya. Soalnya itu misalnya gimana lah ya Pak, saya kalau dengan lisan ini gugup. Dengan soal hot itu dengan esai aja lah Pak. Ya Pak ya. Ya. Eh, Silakan. Kalau kamu mengaku sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang menyadari bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna, Al-Qadir, dan Al-Basir. Nah, coba jelaskan maksud dari pemahamanmu tentang Al-Qadir dan Al-Basirnya Allah beserta contohnya dari perilaku. Nah, ini kan suatu itu contohnya Pak yang hot yang meminta anak untuk menganalisa, berpikir dan menganalisa. Ya. Sekarang coba deh apa namanya Ibu saya minta untuk merancang modul ya, merancang modul sebuah modul mulai dari penyusunan profilnya sampai kepada asesmen. Coba Pak Ibu gambarkan. Jelaskan misalnya judulnya apa, modul tadi kan tentang apa Oh, gitu kan. Jelaskan iya. isi kayak apa kira-kira secara singkat. Oh ya Pak ya. Ya. Misalnya gini Pak, modul ajar. Ya dari identitas Hmm. awal kan itu SMA Negeri 1 Batu Hampar. Nama guru mapel, Ya. Orianti. Mata pelajaran pendidikan agama Islam, fase E, kelas 10, tahun pelajaran 2023-2024. Nah, itu kan dari identitas, Pak. Kemudian untuk materi Ya. pembelajarannya yaitu tentang akhlak mazmumah. Gitu. Misalnya itu, Pak ya. Materinya ajarnya tentang akhlak mazmumah. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu siswa memahami makna dari akhlak mazmumah. Siswa memahami manfaat dari akhlak mazmumah. Kemudian untuk ATP-nya, untuk alurnya pembelajarannya tadi, siswa diminta untuk membaca tentang beberapa teori-teori tentang akhlak mazmumah. Siswa diminta untuk mencari beberapa contoh perilaku akhlak mazmumah. Kemudian siswa dapat menunjukkan beberapa contoh dari perilaku akhlak mazmumah. Kemudian siswa dapat memberikan contoh atau menuliskan beberapa contoh dari dampak negatif dari akhlak mazmumah.
Itu dari alur Iya, oke. pengguna. Kita lanjut sekarang ke PTK lagi. Apa Pak? Halo Pada Pak, dengar nggak istilah PTK? istilah Ada apa Pak? pernah dengar istilah PTK nggak? PTK. PTK. Iya, penelitian tindakan kelas. Apa itu PTK? Penelitian tindakan Nah, coba kelas. dijelaskan kalau Ibu sekarang misalnya Ibu sekarang diminta merancang proposal PTK. Coba jelaskan apa isi proposal PTK itu? Oh, isi proposal PTK, isi proposal itu yang pertama sekali kita, yang sebelum kita menyusun proposal itu Pak, sebelum kita melakukan itu kita harus sudah ada di dalam tindakan kelas keseharian itu, kita dalam selama tindakan kelas itu kita udah mengerti apa masalah yang ada di kelas itu, kita cari itu. Masalah apa yang kita temukan di dalam kelas. Misalnya ada masalah pembulian. Misalnya itu Pak ya, masalah pembulian. Nah, kita angkatkanlah itu sebagai masalah yang akan kita buat di dalam penulisan proposal PTK kita tadi. Nah, rumusan masalahnya lagi, apa penyebab pembulian itu? Kenapa kok ada pembulian? Kemudian setelah ada apa penyebab kenapa terjadi pembulian? Di mana sering terjadi pembulian? Siapa yang sering dibully? Kan itu yang akan kita teliti. Setelah itu nanti kita di dalam penelitian itu setelah kita dapatkan masalah, kita adakan rumusan masalah seperti tadi kan Pak, apa, siapa, mengapa, kenapa, dan apa yang harus dilakukan. Itu dirangkum Itu dalam apa itu? di Itu dalam apa Pak? dirangkum dalam apa itu? Yang Dalam latar belakang masalah Pak. dalam bagian Dalam dalam latar latar belakang. belakang. Dalam latar belakang Iya. masalah. Setelah itu nanti kita Lalu akan setelah membuat itu apa lagi? rumusan masalah. Itu kita buatlah apa pembatasan masalahnya. Pembatasan masalah Ya, kita ada sudah itu apa pembatasan lagi? masalah. Setelah Apa pembatasan lagi? masalah itu kita adakan lah itulah ada apa namanya oh apa pembahasan lagi Pak. Udah kita adakan rumusan masalah, Pembahasan apa? batasan masalah, Pembahasan apa? pembahasan itu kajian-kajian teorinya, kajian teori Kajian tentang teori, ya, uh, kajian teori. Apa lagi? kajian teori. Dalam kajian teori itu kita harus membuatkan juga metode penelitian kita. Bagaimana metode penelitian kita? Dalam kajian teori itu, penelitian itu, Metode itu enggak, Pak. ya Kajian tersendiri dia metode itu. tersendiri, metode itu Nah, tersendiri. dalam kajian teori itu apa aja tadi dalam kajian teori itu? Dalam Selain kajian kajian, teori apa lagi? Dalam bagian kajian teori, oh selain kajian dalam teori. dalam Nah, bagian kajian teori itu ada analisis awal atau ini hipotesa awal. Apa itu ya, Pak ya? Kalau nggak saja. salah, iya ada hipotesanya itu. Pernah enggak Ini itu diteliti pendahuluan ya, orang? situ dulu Iya, itu ya. pernah Hasil enggak? penelitian terdahulu itu dia Iya, di situ. pemahaman Oh, terdahulu. metode. Baru Ya, metode. metode. Selama metode apa lagi? Setelah metode, apa lagi? Metode penelitian. Itu apa lagi tuh? Tahu. Hipotesa awal, nah, Pak. Tesa. Setelah metode, teknik. Teknik Instrumen lagi penelitian. dia. Nah, teknik penelitian, Iya. Pak. Teknik penelitian ya, Pak ya? Metode lah dia tuh. Dalam metode tadi Oh itu iya, ya. iya, iya. Teknik penelitian dalam metode tadi. Oh iya. Instrumen lagi dia sebab Instrumen. penelitian. Alatnya gitu kan. Ya, iya, Nah, dia ada instrumennya. beberapa alatnya. Ah, instrumen. Baik, terakhir sekarang kita tes baca Quran ya. Iya, Pak. Silakan buka Al-Qurannya. Surat Maryam ya. Walah, saya nggak punya pula surat Maryam di sini, Pak. Yang ada di sekolah ini kecilnya. Hah? Jadi Apanya? Al-Quran ini ada. Nggak ada. Bukannya di HP kan? Di HP itu. Kayak surat Maryam di HP kan muncul. Surat Maryam. Ya, ayat 1 dan seterusnya. Maryam. Surat Maryam ayat, Nah, ya tunggu Pak. ayat 1 dan seterusnya. Tunggu Pak, jaringannya agak lelet. Al-Quran. Meski dia kita terus waktu nih. Iya Pak, surat Maryam. Tunggu ntar Pak. Sudah 19 tuh. Ayat 1 itu Pak ya. Ya, silakan baca.
Mana dia nih, ya Allah. Bacaannya tak nampak di sini. Aduh, saya cari dah. Surat Maryam ayat tak bisa bacaannya. Ya Allah. Surat apa yang dari situ? Nggak Ya ada tuh Quran Pak, itu. tidak ada Pak. Ya surat lain aja nggak apa Pak. Kan Al-Quran. namanya tes kan. Iya sih, Quran surat Maryam. Dalam HP ya, Maryam atau Al-Arab, ada juga Al-Arab. Saya nggak biasa buka Al-Quran di HP Pak. Surat Maryam ayat 1 sampai ya Allah. Ada Quran di situ kan? Al-Quran ada, tapi Al-Qurannya enggak Al-Quran lengkap Pak. Al-Qurannya aja. Kenapa ada lengkap? Ada situ tuh, saya kira. Surat 19. Iya, saya enggak ada di sekolah nih, tak ada pula Al-Qurannya. Masa di sekolah ada surat, ada Quran? 19. Ya Allah, kenapa pula? Ih, baca Pak ya, ayat 1. Iya. Ini Al-Kahfi. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya Amsar. Zikru rahmat Ulang-ulang, rabbika. ulang-ulang, Bu. Kafa ya Amsar. Zikru Ya, rahmati rabbika abdahu. Apa Pak? Lanjut. lanjut, lanjut, lanjut. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su shayban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanatin ra'ati aqiran fahabli min ladunka waliya yarisun yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya, sudah. Sekarang nulis Quran lagi. Cari pena dengan kertas kosong. Saya diktekan ayatnya. Tutup Qurannya. Bentar ya Pak, cari kertas. Ya. Udah Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Tulis. Ya ayyuhalladzina amanu. Dah. Kutiba alaikumusiyam.
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tunggu Pak. Bentar Pak, salah. Kama kutiba. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Qablikum. Oke, Udah Pak. ya silakan tengokkan ke saya. Mana contohnya? Tapi Sudah. belum saya beri harkat Pak. Nggak usah dikasih harga, nggak perlu harga. Nggak perlu harga, langsung aja. Silakan. Nah, ya. Ntar Pak, ntar. Alalladzi. Nggak usah dikasih harga. Silakan Bu, ditanyakan. Tunggu sebentar Udah. Pak. Alladzina amanu min qablikum. Salah nih. Nggak usah dikasih harga, langsung aja. Itu kita habis nih, habis lewat setengah jam. Oh, udah Pak. Iya. Ini Pak. Nah, Salah. nggak nampak. Tinggikan Ah, lagi kita. Tak nampak. Terus. Ke atas lagi. ah. Ke atas lagi ya. Terus. Apa Pak? Bentar, belum nampak. Ini kabur, ini kenapa kabur tuh? Ah, Bawa ke kanan sedikit, ke kanan. Dia nampak. Naik ke atas. Kabur nih, nampak dah. Ya, sudah. Silakan tutup.